terletak di sebelah makam Syekh Umar. Nonton video ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengundang Dimas Siti Jenar kemari untuk bermusyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dina Zanzarina. Di sini aku bakalan sedikit menjelaskan tentang sejarah dibangunnya Masjid Baitur Rahman yang berada di Kota Dumai, yang merupakan peninggalan dari Syekh Umar yang merupakan seorang ulama suluk terkemuka di Dumai. Masjid Baitur Rahman didirikan oleh Syekh Umar yang merupakan seorang ulama suluk terkemuka di Dumai. Ia berasal dari daerah Langkat, Sumatera Utara. Beliau lahir pada tahun 1869 dan wafat pada tahun 1960. Pada saat Tuan Syekh Umar membuka kampung ini, beliau mendirikan sebuah masjid yang awalnya memiliki nama Darussalam dan sudah mengalami 2 kali renovasi. Kendati sudah terjadi beberapa kali renovasi, namun tidak mengubah ciri khasnya sejak dulu. Masjid tersebut mengalami 2 kali renovasi, pertama pada tahun 1981 oleh Abri Masuk Desa Manunggal 5, dan pada renovasi kedua pada tahun 2000 dilanjutkan oleh almarhum Tengku Syahrom, dan sekarang kondisi masjid ini sudah didesain dengan batu. Gagasan pembangunan masjid ini awalnya berdinding kulit kayu dengan arsitektur ciri khas Melayu. Seiring berjalannya waktu, untuk melestarikan situs sejarah bangunan makam ini dibangun dengan batu berbentuk rumah berwarna kuning. Pada bagian depan komplek bangunan terdapat sebuah gapura berwarna hijau dan kuning. Di bagian atas gapura tersebut tertera tulisan "Selamat datang di situs Batu Beranak dan makam Syekh Umar". Sejarah ini pernah dikelola oleh seorang menantu Syekh Umar yang bernama almarhum Khalifah Yunus dan cucunya almarhum Tengku Syahrom. Tak hanya makam Syekh Umar saja, di dalam kompleks pemakaman ini juga terdapat beberapa makam keluarga dari Syekh Umar. Di antaranya, makam istri Syekh Umar, makam 2 anak orang Syekh Umar, yakni Budin dan Siti Maimunah, dan satu lagi merupakan makam dari cicit Syekh Umar. Keluarga dan keturunan dari Syekh Umar sebagian masih banyak yang tinggal di daerah kompleks. Masjid Baitur Rahman memiliki arsitektur yang cukup unik. Hampir di seluruh dinding masjid dipasang keramik. Di dalam masjid ada 4 tiang besar yang menjadi penyangga. Selain itu, masjid ini juga berada di pinggir sungai Kota Dumai. Peninggalan-peninggalan masjid ini di antara lain yaitu seumur peninggalan Syekh Umar yang berada di tempat pengambilan wudhu, tempat sulub, nakot subuh atau pentungan, dan juga sebuah beduk. Tetapi sejalan perkembangan zaman, nakot subuh dan beduk sudah tidak lagi digunakan karena perkembangan zaman sekarang ini mayoritas banyak
Masjid menggunakan serunai atau alarm sebagai sarana yang lebih efektif. Dan walaupun benda peninggalan tersebut tidak digunakan, tetapi masih tersimpan dengan baik sebagai bentuk simbol peninggalan sejarah yang akan selamanya diingat dan dikenang. Oke teman-teman, di sini aku bakalan ngeliatin ke kalian perkarangan masjid dan apa saja yang ada di perkarangan masjid yang tidak jauh dari makam Syekh Umar. Ikutin terus. Itu direnovasi oleh Abdi Masud Esa udah 5 ya. Tahun bulan tahun 19 itu dibangun lagi oleh Bapak almarhum Tengku Syahrum. Ini hasilnya. Hasilnya ini yang bangun di Tengku Syahrum almarhum. Rumahnya tuh. Apa perlu mau nengok apanya? Ini cucunya tuh. Dia gua tuh. Ya. Ada baca artikel kan? Katanya masjid ini dulu namanya Darussalam. Betul? Ya, dulu Syekh Umar itu mengambil tarikat Nasabandiyah tuh di Babu Salam. Nah, makanya dia membawa nama Babu Salam. Oke, dikasih nama itu. Nah, dikasih nama itu. Setelah beliau meninggal, ya jadilah Baitur Rahman. Jadi berapa kali masjid itu direnovasi? Ya 3 kali.